tadi prosedur. Silakan. Selamat malam dokter dan senior-senior sekalian. Mohon izin malam ini saya akan mempresentasikan mengenai topik edisi atau antibody drug conjugates dengan judul From Bench to Bedside: The Progress and Prospect of Antibody Drug Conjugates in Cancer Treatment, di mana edisi ini dianggap sebagai terobosan baru yang menggabungkan kemoterapi dan imunoterapi untuk pengobatan kanker. Edisi ini adalah obat kanker yang menggabungkan antibodi monoklonal dengan zat sitotoksik yang dihubungkan melalui penghubung kimia atau chemical linker. Tujuan dari pemberian edisi ini tentunya untuk mengantarkan obat langsung ke sel kanker supaya dengan harapan mengurangi paparan sistemik dan efek samping yang terkait pada jaringan yang sehat. Next. Nah, kemudian untuk mekanisme of action atau mekanisme kerjanya, jadi edisi ini ketika diberikan kepada pasien, dia akan diadministrasikan secara intravena. Harapannya untuk menghindari degradasi dari asam lambung dan enzim proteolitik yang ada di lambung. Nah, cara bekerjanya yaitu edisi akan mengikatkan diri dengan antigen spesifik yang terdapat di permukaan sel kanker, dan setelah terikat, kompleks dari edisi antigen ini akan masuk ke dalam sel melalui proses endositosis yang akan dimediasi oleh reseptor melalui 3 jalur utama. Yang pertama ada endositosis yang dimediasi oleh klatrin atau jalur utama dari internalisasi edisi itu. Kemudian yang kedua endositosis melalui mediasi caveola, dan yang ketiga phagocytosis yaitu dengan antigen independen terhadap antigen yang ada di permukaan sel kanker. Nah, kemudian nantinya di dalam sel yang terdapat dalam edisi ini akan dilepaskan lisosom, dan lingkungan asam dan protease di dalam lisosom itu nantinya akan memecah kandungan dari edisi dan akan melepaskan payload sitotoksiknya ke dalam sitoplasma sel kanker, sehingga nantinya payload tersebut akan menyebabkan apoptosis atau kematian dari sel kanker itu sendiri. Next slide. Untuk aplikasi klinisnya saat ini dari jurnal yang sudah saya baca, ada beberapa edisi yang sudah disetujui oleh FDA. Beberapa di antaranya ada trastuzumab ementasin yang sudah diaplikasikan untuk kanker payudara dengan HER2 positif, dan brentuximab vedotin yang diaplikasikan pada pasien-pasien dengan limfoma Hodgkin. Kemudian ada juga gentusumab uzogamicin di beberapa jurnal untuk pasien-pasien dengan AML. Nah, edisi ini dirancang untuk menargetkan antigen spesifik pada sel kanker, sehingga harapannya nantinya jaringan-jaringan sehat yang lain dapat terlindungi. Next. Kemudian untuk tantangan dari terapi edisi sendiri, edisi salah satunya yang biasa dan mungkin terjadi, resistensi ini bisa terjadi karena penurunan ekspresi dari antigen kanker, kemudian perubahan jalur internalisasi dari edisi itu sendiri, serta peningkatan ekspresi dari dampak eflux obat-obatan. Kombinasi dari toksik sama seperti terapi yang pada umumnya dia akan mempengaruhi sel-sel dengan tingkat pembelahan yang tinggi, seperti misalnya sumsum tulang yang nantinya akan menyebabkan neutropeni, trombositopeni, leukopenia. Kemudian juga karena selain edisi itu dia mengandung zat sitotoksik, dia kan juga mengandung antibodi monoklonal. Jadi respon tubuh kita juga bisa berpengaruh, karena bagi kita ketika diberikan antibodi monoklonal dia akan menganggap edisi itu sebagai zat asing. Nah, kemudian efek samping lain seperti hepatotoksik, kardiotoksik juga bisa terjadi. Dan dari antara seluruh efek samping itu,
ada juga salah satu jurnal yang mengatakan efek samping yang dapat terjadi dari pemberian edisi ini adalah targeting of tumor, di mana edisi ini kan dia menyerang antigen spesifik di permukaan sel tumor, sementara uh, sel tumor itu kan bisa terjadi penyebaran juga termasuk ke jaringan yang normal sekalipun dalam jumlah yang kecil. Nah, dia tetap antigen tersebut, jadi masih ada kemungkinan kalau edisi ini akan menyerang antigen itu pada antigen dalam jumlah kecil itu jaringan yang sehat, sehingga dia masih bisa menimbulkan toksisitas pada jaringan yang sehat juga. Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu saja resistensi. Nah, bagaimana mengatasi resistensi tersebut? Nah, di beberapa penelitian juga dikatakan telah dikembangkan beberapa strategi yang diharapkan dapat mengatasi resistensi. Misalnya dengan cara mengganti zat sitotoksik dari edisi itu dengan mungkin agen yang lebih tahan terhadap pompa efflux itu sendiri, atau memodifikasi dari chemical linker untuk meningkatkan efektivitas dari pengantaran obat tersebut. Next. Dia untuk optimisasi dari kerja edisi itu sendiri, yaitu dengan cara melibatkan pemilihan antigen target yang tepat, kemudian desain dari chemical linker yang lebih stabil, dan peningkatan sifat-sifat dari zat sitotoksik yang baru, seperti dengan menambahkan terapi menggunakan PBD atau pyrrolobenzodiazepine. Ini dianggap dia menunjukkan potensi yang lebih tinggi dalam mengatasi apabila dibandingkan dengan menggunakan edisi dengan zat konvensional yang lain seperti MMEI atau metansinoid. Karena PBD ini kalau dari yang sempat saya baca, PBD ini dia bersifat bekerja dengan cara berikatan pada DNA, sehingga dia menyebabkan kerusakan tanpa mengubah kerusakan daripada DNA kanker, tanpa mengubah bentuk keseluruhan dari double helix di sel kanker itu sendiri, sehingga nantinya sel kanker itu dia tidak mampu mendeteksi pada DNA-nya, dan dia tidak bisa itu dia tidak merubah secara besar pada DNA kanker, dia sehingga sel kanker itu pun tidak bisa mendeteksi kerusakan di DNA-nya. Jadi dia tidak bisa memperbaiki DNA kanker itu dengan efektif. Selain itu juga di beberapa penelitian dikatakan sedang dikembangkan antibodi yang lebih spesifik untuk membentuk edisi, dan juga mengembangkan chemical linker yang lebih hidrofobik untuk optimisasi edisi ke depannya. Next. Kemudian ini baru ada 4 edisi yang saat ini baru yang sudah FDA approved dan sudah diaplikasikan. Namun tentunya itu tidak menentukan pengembangan edisi-edisi. Beberapa penelitian juga mengatakan ada lebih dari pengembangan dan sekarang dalam tahap uji coba. Nah, kemudian juga adanya studi yang berupaya untuk mengombinasikan pemberian edisi dengan terapi lain untuk meningkatkan efektivitas kerjanya. Itu salah satunya dengan mengombinasikan edisi dengan inhibitor seperti BRAF dan MEK inhibitor, di mana nantinya sistem kerjanya itu dengan cara edisi dia akan menghancurkan sel kankernya secara langsung dan spesifik, sementara nantinya inhibitor dari BRAF dan MEK ini akan menekan sinyal pertumbuhan dari tumor yang mungkin tidak sepenuhnya bisa ditekan oleh edisi. Next. Kesimpulannya yaitu edisi merupakan sebuah inovasi terapi kanker baru yang bekerja dengan cara mengantarkan sitotoksik yang tepat sasaran ke sel tumor. Dan sekalipun dengan superioritas dari
kata-kata bahwa edisi itu merupakan sebuah inovasi, tentunya dia masih memiliki tantangan tersendiri seperti misalnya resistensi obat dan efek samping yang masih mungkin terjadi. Namun dengan strategi optimisasi yang sekarang sedang dikembangkan dan dengan pemantauan yang tepat dalam pasien, diharapkan pemberian edisi ini dapat lebih dimaksimalkan manfaat klinisnya. Next. Oke. Ya. Ya, sekian dokter untuk presentasi dari saya. Terima kasih, Dok. Ya, jadi terima kasih atas presentasi yang sangat menarik. Jadi kenapa saya minta untuk baca ini supaya tidak kita terpola pada BPJS terus ya. Jadi obat-obat ini tentu saja tidak ada di BPJS, tetapi obat-obat ini beredar di pasaran ya. Jadi supaya kita itu ceritanya tertinggal ya. Jadi saya sambil cari di ini nih, apa saja obat yang sudah beredar untuk ADC ini. Jadi kita perlu pahami dulu ADC itu apa ya. Seperti yang dijelaskan tadi, dia menggabungkan dua macam zat yang terpisah ya. Yang pertama adalah monoklonal antibody. Ini juga tadinya digunakan untuk terapi ya monoklonal antibody ini. Contohnya adalah trastuzumab ya. Trastuzumab itu di poli biasa Anda berikan dalam ya biasanya Anda tulis Herceptin juga. Karena sebetulnya Herceptin itu nama original pertama ya. Kemudian sekarang ada Hersemap dan sebagainya yang lainnya. Tapi nama produknya atau nama generiknya adalah trastuzumab ya. Nah, trastuzumab inilah yang berikatan dengan reseptor HER2 pada permukaan sel. Ya, dari sana dia berikatan, kemudian masuk ke dalam sitoplasma melalui sistem pompa di dinding sel itu ya, masuk ke dalam sitoplasma, di sana dia trastuzumab ini bekerja. Nah, setelah masuk itu ternyata dengan obat yang baru itu yang diberikatan dengan trastuzumab ini dilepas di sana mekanismenya yang tadi disebutkan melalui lisosom itu ya. Nah, obat kemo yang diberikan ini merusak sel kanker. Nah, masalahnya adalah apakah dia tidak menyerang sel lainnya? Nah, ini karena HER2 sendiri diistilahkan dengan overexpress. Jadi sel normal pun ada. Seperti dikatakan tadi, bisa saja trastuzumab itu berikatan pada sel yang normal. Bisa, kenapa tidak? Karena kalau sel kanker ekspresi daripada HER2-nya itu meningkat pada sel kanker, pada tipe HER2, kemudian pada sel normal juga ada walaupun sedikit gitu ya. Itu bisa dibaca kembali bagaimana ekspresi daripada HER2 pada permukaan sel ya. Dan obatnya udah lama ya, obatnya udah lama. Trastuzumab ini bukan trastu ya. Trastuzumab emtansine ini sudah ada kira-kira lebih dari 5 tahun ya, dan saya sendiri di luar menggunakan ini. Ini adalah ADC yang pertama yang di-approve ya. Kemudian kalau yang Hodgkin lymphoma dan AML ini kan belum pernah menggunakannya, tapi sudah pernah dengar. Kemudian ada satu lagi yang sudah di-ACC yaitu trastuzumab deruxtecan ya. Itu sudah ada juga barangnya di pasarannya. Ada juga yang sangat berkembang di Cina yang sedang dilakukan trial di sana.
sampai fase 3 kalau tidak salah. Sacituzumab govitecan ada ya, itu juga sama ADC. Dan saya coba ini sedikit dulu. Bisa nggak ini di saya share ya. Ya ini sekedar nyari aja nih. Udah kelihatan nih. Nah, jadi Kadcyla ini adalah yang pertama ya. Yang ini yang saya sudah pernah pakai ya. Artinya ya memiliki efektivitas yang tentu saja jauh di atasnya sekedar trastuzumab saja ya. Dan juga ini yang ini ya, trastuzumab emtansine ya. Jadi ini ADC yang pertama. Ada juga yang baru juga di ACC di Balai POM, yaitu ini yang trastuzumab deruxtecan ya. Dan memang ini bukan promosi ya. Ini memang inilah yang saat ini beredar ya. Jadi kira-kira seperti itu, dan barangnya sudah ada di luar, memang tersentuh oleh BPJS saat ini. Jadi kalau boleh saya katakan, kanker payudara itu kan ada yang tipe HER2 ya, subtipe HER2. Subtipe HER2 ini pilihan pengobatannya pertama trastuzumab, kemudian di Fornas ada lapatinib, kemudian ada pertuzumab. Ini cerita lahirnya ya, cerita perjalanan lahirnya. 3 obat, kemudian yang keempat ada gabungan antara trastuzumab dan pertuzumab, dual blocker dikenal ya. Kemudian ada trastuzumab emtansine, kemudian ada neratinib lahir ya. Jadi banyak sebetulnya, tapi kita di rumah sakit kan hanya mengenal trastuzumab dan lapatinib saja. Jadi maksud saya adalah sekalian fokus pada itu saja. Kita juga harus paling tidak terbuka terhadap apa yang ada di luar atau ada di dunia sains yang belum tersentuh oleh informasi. Kemudian ADC ini bukan berarti tanpa efek samping. Malah efek sampingnya lumayan mengerikan ya. Jadi kalau efek samping itu dapat dari dua ya, dapat dari monoklonal antibodinya dan dari kemoterapinya ya. Jadi contohnya adalah trastuzumab deruxtecan itu mengharuskan kita untuk melakukan evaluasi terhadap pneumonitis ya. Pneumonitis, jadi ada salah satu efek sampingnya adalah pneumonitis. Jadi istilahnya dengan PLD ya, IPA katanya apa. Jadi yang jelas ada radang paru, jadi harus dilakukan X-ray setiap 2 seri. Kemudian evaluasi bersama dengan pulmonologis. Saya kira itu ya sedikit dari saya. Ada yang nanya nggak ini? Atau dari presenter sendiri gimana? Masih ada yang ingin didiskusikan? Cukup dok, materi sudah agak memusingkan. Tapi Oke bisa menyampaikan dengan cukup jelas. Jadi ini materi berat ini memang ya. Sebenarnya makanya saya minta sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Jadi maksudnya baca 2 atau 3 jurnal disarankan. Itu maksudnya. Tapi bacanya lebih banyak. Ya tidak apa-apa. Justru
Ya, itu ya. Jadi saya akhiri untuk bacaan jurnal ini. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Saya leave, saya stop meeting ini. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih.